Oke, udah kelihatan belum? Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang yang kita udah belajar tentang tipe-tipe molekul, terus bentuk molekulnya itu kayak gimana. Nah, sekarang kita mau belajar tentang teori ikatan valensi yang nanti akan berhubungan tentang hibridisasinya dan teori orbital molekul. Tapi kalau misalnya di teori orbital molekulnya belum selesai dan waktunya sudah selesai, kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang untuk yang teori ikatan valensi, itu pengertiannya adalah teori ikatan valensi yang menjelaskan bahwa ikatan kovalen terjadi saat orbital dua buah atom yang tumpang tindih dan daerah yang tumpang tindih tersebut ditempati oleh sepasang elektron. Nah, yang daerah tumpang tindih inilah yang nanti akan menjadi proses hibridisasi. Nah, terus ikatan kovalen itu yang apa aja sih ikatannya? Ikatannya itu ada ikatan sigma dan ada juga ikatan pi. Di mana ikatan sigma itu selalu ada di setiap ikatan atau setiap molekul atau senyawa. Dan sedangkan ikatan pi itu akan terbentuk atau muncul saat adanya ikatan rangkap. Jadi kalau rangkap 2 itu nanti akan ada satu ikatan pi dan satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Sedangkan kalau rangkap 3 itu adalah satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Di mana? Yang mana sih sebenarnya ikatan pi dan yang mana ikatan sigma kalau ada di rangkap? Itu kan kalau di warna yang lainnya. Rangkap 2 kan nanti gambarnya gini ya. Nah, rangkap 2. Terus kalau rangkap 3 itu ini. Nah, yang pi itu yang atas. Dan yang sigma itu yang bawah. Dan kalau yang rangkap 3 itu kayak gimana? Yang atas itu pi dan yang bawah itu juga pi. Nah, baru yang tengah ini adalah si sigma. Kenapa? Karena yang ikatan ini dia itu masuk tak jenuh dan dia bisa mudah untuk dilepas. Dan dia juga tempat yang bisa kita katakan adalah awan elektron, di mana banyaknya elektron yang menempati di situ. Nah, tapi kalau ikatan sigma itu dia jenuh dan dia sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Dia selalu ada di situ. Jadi kalau setiap ada satu ikatan di baik senyawa atau molekul itu pasti nanti ada ikatan sigmanya. Terus nanti kalau untuk ini hibridisasi. Kalau hibridisasi ini itu nanti akan ini hibridisasi itu pengertian lainnya adalah atom-atom berikatan akan didapatkan orbital atom baru yang merupakan perpaduan dari orbital-orbital atom penyusun. Kemudian proses perpaduan orbital ini disebut hibridisasi dan orbital baru yang terbentuk disebut dengan orbital hybrid, bukan yang geometri. Kalau geometri itu yang kemarin pakai ada misalnya kemarin H2O ya, ini H, terus ini O, ini yang geometri. Sedangkan kalau nanti hibridisasi itu nanti pakai yang dari orbitalnya. Kalau orbital itu berarti nanti kita akan bermain dengan kotak-kotaknya. Kotak SPDF. SPDF. Ini 2, 3, 4, 5. Terus nanti F itu. Kalau yang geometri itu nanti yang kayak gini, titik-titiknya di mana. Nah, kemudian jumlah orbital hybrid itu sama dengan jumlah orbital atom yang dipadukan.
Dan tipe orbital hybrid itu bergantung pada tipe orbital atom yang dipadukan. Beda kalau yang kemarin itu kan tipe geometri, tipe geometri itu kan A, X, N, E, M ya. Nanti kalau tipe orbital itu nanti ada S, P, SP berapa, D berapa, F berapa gitu. Jadi beda. Nanti pangkat. Oke. Kalau gitu ini masih terus sekarang kita mau coba ini kalau si hibridisasi. Oh iya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh hibridisasi, kalau tadi yang kita udah belajar tentang yang orbit rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau misalnya rangkap 2 dan rangkap 3 ini sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepat untuk menentukan tipe dari si atom atau si molekulnya itu. Kayak gimana? Kalau yang rangkap 1 itu adalah SP3. Sedangkan yang rangkap 2 itu adalah SP pangkat 2 dan yang rangkap 3 adalah SP. Tapi ini hanya berlaku untuk atom pusat pada periode 2. Nah, atom pusat periode 2 itu yang apa aja? Jadi ada Li, terus ada Be, ada B, ada C, ada N, terus ada O, ada F, sama ada neon. Jadi ingat ya, kalau ini kita lihat dari kotakan ini aja, dari gambarnya, dari gambar geometrinya, kalian bisa langsung tahu tipe dari tipe hibridisasinya itu bisa langsung kita tahu dari ikatannya, rangkap single, rangkap 2 atau rangkap 3. Itu tapi untuk yang periode 2. Sedangkan kalau yang selain periode 2 nanti kita harus menggunakan yang namanya nanti ada hibridisasi, ada eksitasi, dan itu nanti yang akan menentukan tipenya. Gitu. Nah, misalnya nih, kalau buat NH3, misalnya kita mau bikin NH3. Kalau N, itu kan nomor atomnya itu ada 7. Berarti dia kan 1 S2, 2 S2, dan 2 P3 ya. Terus berarti yang diambil untuk hibridisasinya itu adalah dari kulit terluarnya. Jadi kita mengambil yang ini. Ini kan di S, ini P. Ini kita namakan PX, PY, dan PZ. Lalu ini S, langsung kita isi 2. Dan ini P-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, terus di sini kan ada H. H-nya itu kan nomor atomnya 1, berarti elektrovalensinya pun dia juga 1. Tapi dia ada 3. Jadi 3 dikali H. Berarti NH3 ini tidak memerlukan proses eksitasi, langsung hibridisasi dengan dia masuk ke kolom-kolom ini, langsung aja. Dia langsung hibridisasi. Langsung hibridisasi dan ini tipenya itu berarti tinggal dilihat dari
Ini S, terus ini P-nya kan keisi tiga-tiganya. Jadi SP3. Atau kalau kita mau langsung lihat kan kalau NH3 ya. NH3 kan gini ya. Ini H, H. Terus ada yang bebas. Jadi katanya kayak gini. Karena dia tidak ada yang memiliki ikatan rangkap, maka sudah jelas bahwa si tipenya adalah SP3. Dan N pun juga termasuk pada golongan lagi, termasuk pada periode 2. Kalau di tabel periodik. Tuh. Terus kalau misalnya nih contoh lainnya, misalnya ada C H3, terus ini ada C, ini ada O, di sini O, di sini H, CH3 COOH. Nah, kalau kita kayak gini, kita melihat tipe dari hibridisasinya itu dari masing-masing atom pusatnya. Jadi kalau kayak gini nanti akan ada hibridisasi pada O yang ini, kelihatan nggak? Ada O yang ini, terus ada C yang ini, dan ada yang C yang ini. Jadi nanti akan ada 3 tipe hibridisasi dalam satu senyawa. Nah ini kayak gimana? Kalau ini kan jelas sudah terlihat. Dan kita ingat ya, dari periode 2 kan adalah ini, periode 2. Dan O itu periode 2, C pun juga periode 2. Berarti kita bisa langsung menentukan tipenya sesuai dengan ini. Apakah dia rangkap atau single. Berarti kalau gini ini kan O. Berarti dia pasti langsung SP3. Walaupun tangannya tidak 4, karena O itu spesial. Jadi dia walaupun tidak memiliki tangannya 4 seperti C, tapi dia akan tetap SP3. Terus kalau yang C yang ini, walaupun dia ada berikatan dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang dia tipenya itu akan menjadi SP2. Kenapa? Kalau sesuai dengan asumsi cara cepat yang tadi, memang dia langsung SP2. Tapi sebenarnya yang dihitung ini adalah dari ikatan sigmanya. Karena kalau pada ikatan rangkap 2 itu kan tadi hanya ada satu sigma. Misalnya di sini sigma dan di sini pi kan. Nah, yang dihitung itu hanya ikatan pi, makanya dia ada SP2. Tuh. Terus kalau yang C yang ini berarti karena dia kalau CH3 itu dipecah lagi, itu nanti akan hanya satu ikatan, hanya ikatan sigma, berarti dia udah otomatis menjadi SP3. Itu. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Ada pertanyaan nggak? Nanya Kak, itu cuma satu, yang rangkap 2-nya cuma 1 itu kehitung tetap SP2 Kak? Iya, karena yang di sini, mana ya? Di sini CO ini hanya memiliki satu ikatan sigma. Jadi kalau kalian mau pakai cara cepat yang ini, itu yang dihitung hanya dari ikatan sigmanya. Jadi kalau ikatan semakin banyak rangkapnya, berarti P-nya itu akan berkurang, nilai P-nya. Tuh, karena yang dihitung hanya dari ikatan sigmanya. Nanti pokoknya yang dihitung adalah ikatan sigmanya. Jadi
tidak menghitung seberapa banyak tangannya, tapi yang dihitung adalah ikatan sigmanya. Ingat ya, yang dihitung hanya ikatan sigma. Satu ikatan sigma. Itu. Nah, coba deh, coba kita pakai tetrahedral. Kita pakai contoh yang lain. Kita pakai contoh lain ada PCl5. Kalau PCl5 ada P sama Cl, apakah dia masuk ke periode 2? L, I, B, E, B, C, D, enggak. Jadi dia tidak termasuk pada periode 2, sehingga dia tidak bisa menggunakan cara cepat yang kayak gini. Jadi kita harus menggunakan kotak-kotak yang kayak gini, kotak-kotak hibridisasi. Kotak-kotak hibridisasi, kotak orbital. Maaf, kotak orbital ya, bukan kotak hibridisasi. Nah, terus sekarang berarti kita harus hitung dulu kan, P itu nomor atomnya ada berapa? 15. 15. Berarti ini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 sama 3 P3 ya. Nah, karena ada 3 P3 berarti yang diambil hanya yang ini untuk hibridisasinya. Jadi hibridisasi adalah tempat pertukaran elektron dari atom lain. Jadi makanya kita pakai yang kulit terluarnya. Jadi karena udah tahu ya ini ada S-nya, S, terus di sini ini PX, ini PY, dan ini PZ. Jadi karena S-nya 2 full ya, berarti 1, 2, terus P-nya ada 3, sama kayak tadi, 1, 2, 3. Nah, ini adalah kondisi dasar. Kondisi dasarnya, yang awal banget. Terus di sini kan ada Cl-nya 5. Cl itu berapa nomor atomnya? 17, Kak. 17. Ada 17. Berarti di sini 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P3, sama, kok 3 P3 sih? 3 P6, sama 4 S2, 4 S1. SP, bener ya sih? Enggak ya? 3P5. 3P5. Maaf ya, salah hitung. Bener kan? 10, 17, benar. Terus berarti kita kan kalau tadi NH3 tuh karena kotakan di P itu sudah 03, makanya dia si H ini bisa langsung masuk kan. Tapi di sini di dasar itu cuma ada 3 yang kosong. Nah, kalau kayak gini kan 5-5-nya si Cl itu tidak akan bisa. Nah, terus kayak gimana? Nah, makanya kita harus bikin ada eksitasi. Adalah pengeluaran si elektron yang sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah yang namanya eksitasi. Eksitasi itu kayak gimana? Eksitasi itu dari yang S ini salah satu akan keluar. Dan pakai ini deh. Dia akan keluar. Keluar ke mana? Keluar ke kotak yang selanjutnya. Itu. Kotak selanjutnya itu yang mana? Kotak selanjutnya itu adalah masih di kulit ketiga, tapi ada di yang bagian D. Jadi di sini pakai, di sini ada S, PX, PY,
PZ D. Tuh, karena saya cuma menuliskan di sini D karena yang keluar itu hanya satu aja. Jadi biar nggak banyak-banyakin. Jadi kan dari punya si P ya. Saya ganti warna deh dulu. Warna ungu. Tolong lihat tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena dia sudah melakukan proses eksitasi, makanya sudah ada 5 spot yang bisa diisi oleh si CL. Nah, berarti si CL-nya itu tinggal masuk aja ke dalam yang kosong-kosong ini. Ke sini, ke sini, dan seterusnya. Terus berarti nanti yang akhirnya itu dia akan bergabung kan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berarti nanti tipe dari PCl5 tipe hibridisasi PCl5 adalah ini S, P-nya ada 3 dan D. SP3D. Gitu. Nanti kalau mau bisa tahu bentuknya dari mana bentuknya sama kayak yang kemarin tabel sudah diberikan di yang bagian geometri. Dia SP3D itu adalah segitiga bipiramida. Kalau ini tadi dia bentukannya enggak ada. Bentukannya beda-beda. Bisa kalian cari sendiri. Itu ini kalian secara sederhana makanya bisa membentuk lebih jelasnya kayak gimana. Kalau yang ini kan terlalu banyak atom pusatnya, makanya jadi banyak tipe-tipenya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, izin nanya, itu yang kotak selanjutnya itu emang di subkulit D atau tergantung subkulit terakhir dari yang ditanya, Kak? Kan yang terakhir ini kan sampai P. Nah, kalau selanjutnya berarti D atau emang D, Kak? Iya, jadi tergantung dia berhenti di elektron valensinya itu di subkulit yang mana. Kalau misalnya habis 3S2, 3P, misalnya 3P6 udah full, terus 4S2, terus 4, terus habis 4S tuh 3D ya? 3D berarti sih. Misalnya 3D2, entah ini siapa. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan harus melengkapi si D-nya dulu. Jadi ini harus dilengkapi dulu. Jadi tergantung selesainya terakhirnya gimana di subkulitnya. Karena dia di sini 3D, sebenarnya nggak sesulit ini sih. Biasanya kalau ini kan udah di kulit keempat ya. Gak masuk akal. Enggak. Contohnya jangan ini lah. Jadi pokoknya intinya tergantung di terakhirnya. Kalau terakhirnya P, berarti kalau mau eksitasi adalah ke subkulit yang selanjutnya. Kalau setelah P kan D. Tapi kalau misalnya dia terakhirnya di D, berarti nanti kalau butuh eksitasi yang lebih banyak, berarti dia nanti di F. Gitu. Yang penting masih ada di kulit yang sama. Masih di kulit ketiga, belum pindah ke kulit keempat atau pindah kulit kelima. Kecuali emang sudah sampai F mentok, udah penuh banget si F, baru nanti turun ke kulit keempat. Gitu. Paham kan? Oke, Kak. Nggak selalu di D, itu hanya lanjutannya aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak.
Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Lupa belum masih slide kosong. Nah, terus kita kan tadi udah menyinggung ikatan rangkap ya, padahal di sini kan masih ikatan yang single-single semua, PCl5 pun single. Ya kan? Nah, terus sekarang kita mau nyinggung kalau yang ikatan rangkap nih. Ikatan rangkap kayak gimana? Misalnya kita punya CO2. Kalau CO2 itu kan berarti kita menggambarkannya tuh O, C, O. Ini kan si geometrinya, bentuk geometrinya itu kayak gini. Nah, terus kalau di sini kita bisa C sama O itu kan sebenarnya atom di periode kedua. Nah, kalau atom di periode kedua itu kan berarti kita langsung menentukan di sini adalah sp2, sp2 dan sp2 gitu ya. Tapi ini tidak bisa seperti itu. Ini bukan. Karena si C ini bergabung tangannya dua-duanya itu pada O yang membentuk si ikatan rangkapnya dua, double ikatan rangkap dua, maka dia itu SP. Tipenya adalah SP. Gitu. Dan kalau untuk total ikatannya itu kalau misalnya kayak gitu kita tuh harus tahu total ikatannya itu ada berapa karena nanti akan mempengaruhi si hibridisasinya. Tuh. Sebelum masuk ke CO2 yang gampang dulu deh. Misalnya CH3COOH. Tadi CH3COOH. CH3COOH kan kalau kita gambar geometrinya nih C H H H C O O H ini kan. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus menuliskan berapa sih ikatan sigmanya dan berapa ikatan pi-nya. Berapa ikatan sigmanya? Ada yang tahu berapa total ikatan sigma dan berapa total ikatan pi-nya kalau di CH3COOH? Ada yang bisa 7 apa? Ikatan sigmanya 7. Iya, 7 ikatan sigma berarti ikatan pi-nya ada berapa? 1, Kak. Iya, 1. Jadi totalnya ada 8 ikatan yang terikat di atom pusat. Ini totalnya ya, bukan masing-masing. Nah, terus di sini yang mana sih ikatan sigmanya dan yang mana ikatan pi-nya? Ikatan sigmanya itu ada di ikatan sigma nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ikatan pi-nya itu ada di yang ikatan double ini. 1, ikatan pi. Tuh. Jangan lupa ya kalau yang semua ikatan itu punya ikatan sigma. Tapi yang ikatan pi hanya untuk yang ikatan rangkap. Mau itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, terus sekarang kita balik lagi ke yang CH3, CO2.
Nah, di sini berarti total ikatannya itu ada berapa? Berapa ikatan pi dan berapa ikatan sigmanya? Ikatan pi-nya 2, ikatan sigmanya 2. Ya, 2 ikatan pi dan 2 ikatan sigma. Berarti totalnya adalah 4 ikatan. Tuh. Nah, kalau dari 4 ikatan ini berarti kan kita membutuhkan ruang yang kosong untuk proses hibridisasi kan. Nah, terus sekarang kita buktikan apakah benar si CO2 si C ini memiliki tempat kosongnya 4. Nah, terus sekarang ini kita lihat dulu si C. C itu tuh kan nomor atomnya berapa? Sorry, bukan kami yang grafik, dulu grafik, sorry grafik. 6 Kak. Oke, 6 ya. Kalau O? Tapi kalau misalnya Iya. Jadi C6 sama O8. O8. Terus di sini enam berarti 1 S2, 2 S2 dan 2 P2. Berarti kita pakai yang ini kan luarnya. Lalu kita bikin si C-nya kotakannya 1, 2 ini S sama P. PX, PY, PZ. Di sini cuma isi 2. Kebalikan. Salah. 1, 2. Nah, kalau kayak gini 2 yang ada di kotak subkulit P pada C atau pada karbon itu hanya 3. Padahal kan tadi butuhnya 4. Butuhnya 4 kan totalannya. Berarti kita membutuhkan eksitasi. Jadi nanti si yang dari S ini nanti akan eksitasi ke PZ. Ya, ini dasar. Terus kita bikin eksitasi. Satu. Ini eksitasi. S, PX, PY, dan PZ. Nah, udah kita berarti sudah menyiapkan tempat pada karbon, pada atom karbon untuk bisa berhibridisasi dengan atom oksigen. Nah, terus sekarang gimana sih si atom oksigennya? Oksigennya kan tadi ada 8. Berarti dia 1 S2, 2 S2 sama 2 P4. Tapi kan ada 2. Jadi nanti kita harus membuat 2. Kita buat 2. 1 2 3 4 S PX PY PZ. Terus yang kedua di sini kita tulisnya OA. Anggapnya aja A. Terus di sini B, yang B di sini 1 2 S. PX PY PZ 1 2 salah.
1 di sini. Nah, berarti tinggal mana nih masuk yang mana, si A masuk ke C itu yang bagian mana, si PY pada A masuk ke SK atau masuk ke PXK atau masuk ke PYK atau masuk ke PZK. Cuy, nggak ada lokalnya. Lo harus pakai live atau pakai bar. Terus jadi untuk yang eksitasi ini kita harus tahu mana sih yang ikatan pi-nya dan yang mana ikatan sigmanya. Gitu. Kita harus tahu mana sih ikatan pi dan yang mana sih ikatan sigmanya. Sebelum taunya itu dari warna lain. Apa ya? Warna oranye. Nah, di sini adalah yang ikatan pi. Dan yang P ini adalah wadah untuk ikatan yang SPX itu adalah ikatan sigma dan yang PYPZ ini adalah ikatan pi. Itu. Ini selalu seperti itu. Jadi kalau di awal ikatan sigma kan selalu ada di setiap ikatan. Jadi dia selalu ada yang di depan. Jadi selalu ada di SP yang bagian depan, bukan yang di bagian akhir. Karena kalau ikatan pi itu adalah yang tambahannya, makanya dia yang di terakhir. Nah, terus yang untuk O ini gimana? Yang O-nya itu masing-masing harus berpasangan dengan sigma dan pi masing-masing. Jadi yang P ini oksigen yang A itu si PY akan bergabung dengan S. Kemudian si PY pada yang B itu juga akan bergabung dengan PX. Lalu si PZ yang dari A itu akan bergabung pada PY dan PZ pada si B itu akan bergabung pada PZ. Itu jadi sehingga nanti akan bisa tahu mana yang dia akan bergabungkan. Dia udah bergabung dan semua sudah bersatu, udah jadi CO2. Sekarang tinggal permasalahan pada tipenya. Tipenya itu nanti akan ada dari masing-masing si C dan si E. Nah, tipe dari hibridisasi yang C, kita hanya hitung yang dari ikatan sigma. Dari ikatan sigma kan dia hanya ada S dan P. Jadi kita menuliskan si tipe hibridisasinya adalah SP. Ingat ya, kalau mau menghitung yang tipe hibridisasi itu yang hanya dari ikatan sigmanya. Terus kalau yang tipe hibridisasi yang O itu berarti yang mana? Dari sini di sini pasti S kan ini sudah semua full ya. Jadi di sini ada S. Terus kan di sini ada P juga. Bagian ini juga ada P. Oke, berarti ada P-nya. Nah, lalu yang si PY dan PZ-nya ini gimana? Yang dihitung hanyalah yang berikatan dengan si sigmanya lagi. Jadi yang berikatan dengan sigma itu kan hanya PY, PZ, PY aja ya. Jadi makanya P-nya cuma ketambahan 1. Makanya tipenya itu adalah SP2.
Tuh, paham nggak? Kalau yang si C itu diambil dari sini, SP, sedangkan kalau yang O itu dapat dari sini. Sini S, sini P, sini SP2. Itu hanya yang full dan hanya yang berikatan dengan sigma yang bisa membentuk menjadi si tipenya. Itu. Jadi kita bisa menghitung ada berapa total ikatan. Jadi untuk membantu kita mengetahui berapa kotak pada orbital yang harus disiapkan untuk hibridisasinya. Dan setelah itu kita bisa menentukan tipenya yang mana sih yang bisa masuk ke dalam tipe, atau yang dihitung adalah yang penuh atau yang tumpang tindih gitu. Pahamkah? Kalau ada pertanyaan? Paham nggak? Oke, kalau diem aja berarti udah paham ya. Coba sekarang kalian bikin yang POCl5. POCl3. POCl3 itu tipenya apa? Coba dibikin. Ini 1607 sampai 1615 ya. Coba dikerjakan dulu.
Oke, ada yang udah dapat? Kayak gimana tipe hibridisasinya dari POCl3? Ada nggak? PO-nya SP2, Cl-nya SP. Berapa? T-nya? PO-nya. Oh, itu PO ya, kayak bukan. Ini P sama O-nya bisa atau gabung, Kak? Atau sendiri-sendiri nih? Coba kayak gimana? Ardi, namanya Ardi. Ardi kayak gimana? Kalau ini saya PO-nya itu yang nomor atom 84, Kak. Bukan yang P sendiri, O sendiri, atau gimana sih? No, ini P sendiri, O sendiri. Ya Allah, salah. Oke, selain Ardi ada yang sudah mengerjakan P sendiri, O sendiri, dan Cl. Kira saya PO-nya gabung, Kak. Enggak, kalau PO-nya gabung, O-nya pasti kecil. Iya, saya salah lihat, Kak. Salah hitung dan berarti. Ya, coba dihitung lagi. Ada yang selain Ardi yang sudah menjawab, atau mencoba menjawab, atau mencoba mengerjakan? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Belum. Tadi kita mulai jam berapa sih? Kita mulai jadi jam 3.20 ya. Jadi tinggal 2 menit lagi sebenarnya. Nanti coba kalian kerjain PCLO 3-nya itu kayak gimana? Apakah berhasil kalian dapatkan atau tidak? Saya kasih tahu aja jawabannya. Kalau PCLO 3 itu nanti tipe hibridisasinya secara keseluruhan kok keluar. Nah, secara keseluruhan dia adalah SP3 itu. Jadi nanti dicobain, kok bisa sih SP3? Kalau misalnya tidak bisa menggunakan cara tipe dari tipe hibridisasi ini, coba kalian pakai cara geometri yang kita pelajari minggu kemarin. Bener nggak sih dia SP3 gitu. Tapi kalau nanti kalian bisa tahu lagi gimana sih P sama O-nya itu masing-masing tipe hibridisasinya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau yang secara keseluruhan dia adalah tipenya SP3. Nah, ini ada beberapa contoh juga untuk yang tipe-tipe hibridisasi yang lain. Nah, kalau dari tadi kan kita hanya menggunakan contoh-contoh dari yang nggak ada ionnya ya, tidak ada ion positif ataupun negatif. Nah, kalau yang di sini kan ada contohnya SO4 2-min. Nah, SO4 2-min ini kayak gimana? SO4 2-min itu nanti kalau dia negatif, maka elektronnya dia itu akan bertambah. Elektron bertambah. Sedangkan kalau lawannya, kalau positif, berarti dia itu elektronnya akan berkurang. Di bagian manakah dia bertambah dan berkurangnya? Nih misalnya, kita kerjain aja ya. Tapi saya kasih gambarannya aja dulu. S itu berapa? Elektron valensinya? 6. Berarti kan S6 1 2 S 1
2, 1, 2, 3, 4. P, P, C, Y, X. Terus di sini O tadi elektron valensinya berapa? 4 juga ya? Elektron valensi, bukan nomor atom. 6. 6 juga. 6 juga kan. Nah, di sini dia 6 S 1, 2, 3, 4 PX, PY, PZ. Nah, kalau kayak gini kan berarti sebenarnya dia O-nya ada 4. O-nya ada 4, berarti dia akan membutuhkan kotak yang banyak. Sedangkan nanti si S itu kalau eksitasi pun dia cuma ada berapa nih? Eksitasi cuma 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan jadinya S, PX, PY, PZ, DX, DY. Terus ini dia ada 4. Berarti kalau ini dikali 4 butuhnya kan 8. Ya kan? 8 kotak yang harus berpasangan. Nah, berarti kan ini masih kurang. Tapi kita terselamatkan oleh adanya 2 elektron ini. Berarti dengan adanya 2 elektron ini, kita bisa mendapatkan tambahan 2 di sini. Tuh. Terus nanti untuk O-nya tinggal kalian masukkan tidak ke kotak yang kosong. Jadi harus sudah ada yang berisi, karena kalau yang dihitung hibridisasi adalah yang tumpang tindih atau yang full. Ingat ya, yang hibridisasi adalah tumpang tindih. Jadi karena ini udah ada 8, ya kan ini 2 dikali 4 ada 8, jadinya tinggal masuk deh si O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada DZDA. Jadi untuk penamaannya tuh terserah sebenarnya kalian mau kayak gimana. Jadi tipenya itu adalah SP3D4. Ada nggak sih tipe ini? Coba nanti dicari lagi kalau sepengerjaan kayak gini ya. Tapi nanti juga kalian benarkah ada kah atau tidak tipe kayak gini. Tapi untuk kalau yang ada ion negatifnya itu berarti elektronnya akan bertambah, dan kalau yang ada ion positifnya elektronnya akan berkurang. Jadi intinya di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Kak. Enggak. Oke, kalau gitu karena waktunya nggak cukup ya untuk teori orbital molekul teori orbital molekulnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita diskusikan lagi di grup WA. Kalian bisanya kapan? Nanti mau nanya apa? Ini aku yang kemarin kan minggu lalu kan saya kan lupa join ya kayak. Kira-kira bisa nggak sih Kak? Ikutan. Oh iya, kemarin belum saya kagak join Kak. Iya, nanti saya share kok. Itu aja. Kemarin saya lupa juga. Lupa record. Jadi nanti saya kasih share PPT sama recordingnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya. Baik, kalau gitu kita akhiri aja. Terima kasih sudah datang hari ini, dan semoga materi hari ini bisa
dicerna oleh kalian dan bisa dipahami lebih dalam oleh kalian. Biar nanti UASnya kalian bisa mengerjakan. Tuh. Oke, kalau gitu silakan menyalakan kamera ya. Untuk presensi yang kedua. Oke, silakan lihat kamera masing-masing. Saya sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Sudah sore. Kalau yang tadi belum sholat, silakan sholat dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Selamat sore.